Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan pada kali ini kita akan membahas ciri umum dan pola pengembangan teks eksposisi. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa, mulai. Selesai. Adapun yang menjadi tujuan kita hari ini yaitu menentukan ciri teks eksposisi dengan benar. Dan kita juga dapat menentukan pola pengembangan yang digunakan dalam teks eksposisi. Sekarang kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Teks eksposisi itu merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan sebuah informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Maka, sebuah informasi itu harus disampaikan secara singkat, jelas, dan akurat. Nah, dengan pengertian tadi, tentu kita bisa menyebutkan ciri dari teks eksposisi. Nah, ciri dari teks eksposisi itu yang sangat dominan yaitu terdapatnya gagasan atau pendapat, di mana gagasan itu berupa pernyataan, bisa komentar, bisa penilaian, saran, dan dorongan, serta bujukan. Nah, untuk memperkuat pendapat atau gagasan yang disampaikan, maka harus disertai dengan fakta. Ya, fakta itu apa? Keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, di hadapan kalian sudah terdapat contoh, pendapat, dan fakta. Yuk kita baca sama-sama. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun ke depan, hutan Sumatera akan musnah. Ini pendapat, ini gagasan. Nah, fakta yang ada, apa yang terjadi? Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan terus dilakukan oleh masyarakat. Ya, dengan fakta yang ada ini, maka timbullah sebuah pendapat. Nah, jadi benar bahwa fakta ini merupakan bukti atau memperkuat pendapat yang ada. Sekarang kita akan melihat pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan yang pertama yaitu pola umum ke khusus. Ya, jadi ide pokok teks ditempatkan di awal, kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Nah, perhatikan contoh. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah masih banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat kita lihat banyaknya sampah yang bertumpuk di pinggir jalan, selokan, sungai, dan lain-lain. Nah, ide teks eksposisi ini berada di awal. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah masih banyak ditemukan. Nih, yang Ibu cetak miring ini. Nah, dari ide ini, dari gagasan pokok ini disertai dengan penjelasan. Apa yang dijelaskan di sana? Banyaknya sampah yang bertumpuk, ya, di pinggir jalan, di selokan, di sungai dan lain-lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengembangan pola umum ke khusus. Ya, jadi dari pernyataan umum kemudian dijelaskan dari segi yang lebih mengerucut, ya, lebih konkret.
Kemudian yang kedua, itu pola khusus ke umum. Ya, kalau tadi umum ke khusus, sekarang khusus ke umum. Jadi ada penjabaran terlebih dahulu, ada penjelasan terlebih dahulu, baru nanti disimpulkan di akhir. Contoh, adanya konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah merupakan keterpurukan sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat yang mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Pokoknya ada di akhir bahwa sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat itu merupakan ide dari teks tersebut. Ya. Mengapa demikian? Karena terjadi banyak konflik, baik itu antara masyarakat lokal dengan perusahaan atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada pola ilustrasi, di mana ilustrasi berfungsi untuk membuktikan pendapat dan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan pendapat atau gagasan. Contoh, ya, dewasa ini sulit sekali mencari orang yang jujur dan tulus. Hal tersebut seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Menemukan orang yang jujur dan tulus harus dilakukan dengan serius dan mendalam. Di sana ada kata jujur dan tulus. Ini merupakan nilai moral, ilustrasi dari nilai moral. Saya kira cukup jelas kalau untuk ilustrasi ini ya. Kemudian yang keempat yaitu pola perbandingan. Ya, hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan benda atau keadaan berdasarkan aspek tertentu. Nih contoh nih. Superkomputer merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok besar komputer yang bekerja secara paralel. Superkomputer biasanya digunakan untuk melakukan kalkulasi terhadap data yang sangat besar. Misalnya, komputer digunakan untuk melakukan peramalan cuaca di berbagai lokasi. Nah, ini membandingkan teknologi dengan benda ya. Sistem teknologi atau teknologi itu salah satunya bisa menggunakan komputer. Ya, untuk apa komputer tersebut? Untuk melakukan berbagai riset dan penelitian. Ya, bisa juga untuk melakukan peramalan cuaca. Nah, ini juga digolongkan sebagai teks eksposisi dengan pola perbandingkan. Apa yang dibandingkan yaitu sistem teknologi dengan komputer. Nah, sekarang tibalah saatnya kita melakukan evaluasi. Silakan baca paragraf eksposisi dalam buku siswa halaman 65 bagian A. Kemudian, tentukan pendapat, fakta, dan pola pengembangan yang digunakan dalam teks tersebut. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya.